Nama Eyang Ogan. Kita masih menantikan untuk detik-detik pelaksanaan upacara Hari Pahlawan bersama dengan TNI di KRI Usmar Ismail. Upacara tabur bunga di laut dalam rangka Hari Pahlawan tanggal 10 November 2020 segera dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bukan suara dasar. Kita masih menantikan untuk persiapan besok pagi akan dimulai dan situasi di atas kapal dalam pelaksanaan upacara Hari Pahlawan, di mana nanti sebagai komandan upacara Jenderal Hermanto selaku Danama 3 dari TNI dan para tamunya daripada makanya semoga sambil siap. Kita hanya menantikan detik-detik pelaksanaan upacara Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini tanggal 10 November 2020.
Komandan Lantamal 3 selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bunga di laut dalam rangka Hari Pahlawan tanggal 10 September 2020 siap dimulai. Lanjutkan. Saat kamu Penghormatan kepada arwah para pahlawan. kepada arwah pahlawan, hormat senjata. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk arwah para pahlawan. Mengeningkan kita mulai. Undangan dimohon menghadap mereka. Pelarungan karangan bunga oleh Inspektur Upacara. Undangan dimohon kembali menghadap ke posisi semula. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, akan diperlukan kehadiran-Mu. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan yang telah gugur sebagai semua bangsa. Jadikanlah upacara tabur bunga ini sebagai momentum untuk membangkitkan semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan
sehingga kami dapat meneruskan perjuangan mereka dengan amal yang berguna untuk bangsa dan negara kami di masa kini dan yang akan datang. Ya Allah, dapatkanlah bangsa kami dari rasa permusuhan, perselisihan dan perpecahan yang dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Sendirilah hati kami dengan hidayah-Mu, agar kami dapat selalu bersinergi membangun negeri yang aman, tentram, al-Fatihah. Walaupun ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa kami, terimalah permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau gunung batu keselamatan kami, kota benteng yang teguh. Kami bersyukur di momentum peringatan Hari Pahlawan. Upacara tabur bunga di tempat ini menjadikan syukur kami kepadamu karena Engkau telah menjaga tanah air tercinta Republik Indonesia ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan anugerahkan hal-hal yang baik, sejahtera, dan penting untuk kemajuan dan kebahagiaan rakyat Indonesia. Khususnya kami berdoa untuk keluarga para pahlawan yang telah ditinggalkan dengan begitu banyak ukiran indah kemajuan negara ini yang sudah mereka wariskan. Biarlah kami semua boleh bersehati, bersama-sama, saling bahu-membahu, membangun negara ini. Kiranya Tuhan berkenan dan menyediakan diri untuk menolong kami dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati TNI AL, berkati seluruh rakyat Indonesia. Kepada pemerintah, dari Bapak Presiden sampai dengan eselon paling rendah, dan semuanya boleh menjadi kepujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Kami ucapkan terima kasih kehadirat-Mu. Kami boleh berkumpul pada pagi yang indah ini untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk arwah para pahlawan yang telah berpulang sebelum kami. Berikanlah tempat yang terindah untuk mereka. Dan juga kami berdoa agar Bapa berikan kekuatan untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Biarkanlah mereka bisa bersandar kepada-Mu Bapa. Kami juga ingin berdoa kepada para pahlawan kesehatan kami yang saat ini sedang terus berjuang melawan virus COVID-19. Bapak boleh berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan berikan kedamaian, berikan kesejahteraan, berikan kesehatan dan kekuatan untuk bangsa dan negara kami. Pada siang hari ini Bapak, kami berkumpul untuk memperingati pahlawan-pahlawan yang sudah berpulang sebelum kami. Namun kami juga ingat untuk berdoa pada pahlawan yang sedang terus berjuang setiap harinya. Tuhan berikan mereka kekuatan agar mereka bisa selalu sehat dan menjaga negara kami tercinta. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gusti, jadikanlah kami cermin dalam kehidupan kami sehari-hari seperti dirimu.
Shanti, Shanti, Shanti. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Makhluk-makhluk yang berkaki dua, makhluk-makhluk yang berkaki empat, makhluk-makhluk yang berkaki banyak, maupun makhluk yang tidak berkaki. Yang lahir melalui kandungan, yang lahir melalui telur, melalui lembab, melalui spontan. Semoga semuanya turut bersukacita. Kini dengarkan ajaran dengan hormat. Perhatikanlah, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian dan memberikan penghormatan kepadamu siang malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu. Ayah ibu itu seperti bumi langit, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan, pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi, jangan menipu, jangan menghina siapa saja, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka, karena itu semua akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena itu semua akan menjadi sebab kehancuran semuanya. Pesannya lagi, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu buah dari kebajikan, yaitu kebajikan gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Karena itulah kalau orang berdana dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi, dilindungi, diberkati oleh para dewa. Negara ini akan utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah. Rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri. Pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga para pahlawan di bidang masing-masing diberikan tempat terhormat dan berbahagia sesuai dengan sifat-sifat kemuliaannya. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Bhawatu sabba manghalang rakantu sabba dewatang. Sabba buddhalu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba manghalang rakantu sabba dewatang. Sabba dhammanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba manghalang rakantu sabba dewatang. Sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Dari Agama Buddha, 10 November 2020 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
hadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Agung, Maha Suci dan Gemilang, dengan bimbingan dan tuntunan rohani Nabi Agung Fungse, teladan dan penyertaan para sening, serta restu para leluhur dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian. Saat ini tanggal 10 November 2020, kami berhimpun bersama untuk menabur bunga memperingati Hari Pahlawan. Kiranya pada para arwah pahlawan, kiranya Huang Tian memberikan tempat terbaik di haribaan kebajikan Huang Tian, dan kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya boleh mendapatkan ketabahan dan kekuatan, serta dapat melanjutkan cita-cita mulia dari para pahlawan. Dengan setulus hati kami bersyukur, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati dipermuliakannya. Sembah dan sujud kami doakan, kiranya Huang Tian selalu menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan kami. Maha Besar Huang Tian, Khalik semesta alam, Tian yang melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yo Te. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yo Te. Sanjay. Penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan. Kepada arwah para pahlawan, hormat dan jasa. Rep. Kelompok komando upacara. Untuk itu bagus sebetulnya. Inspektur upacara berkenan melaksanakan tabur tebu diikuti oleh undangan.
kita akan saksikan untuk prosesi penaburan bunga. Yang lainnya nggak usah tetap barisan ya. Yang lain tetap barisan ya. Yang di paling depan tadi. Barengan ya, sebentar ya. Ini nggak ada isinya. Ya, ini adalah kita sudah saksikan tadi bersama-sama untuk oke. Kan ini ada tabur bunga, saksikan sama-sama. Ya, suasana di sini sudah selesai untuk bersama-sama tabur bunga tadi. Ini sedang momen doa ibadah-kan. Kita saksikan inilah para lion. Setelah acara ini selesai akan dilanjutkan dengan seremoni untuk pembagian sembako kepada para warakawuri. Keren, keren, keren. Perkenalkan untuk seluruh peserta untuk melaksanakan ramah tamah di tenda bawah. Terima kasih. Ya, ini adalah si 91
Iya, sambil itu sesi perlengkapannya. Di dalam memang. Baca apa tuh? Lu dia turun ya nanti ada di sana. Pesawat semua gratis terus gitu. Bandara itu pramugari negara koper dari tol di pintu tol. Ngaco Arab. Mohon maaf nih, kita acara berikutnya nanti kita masih ada kesempatan foto-foto lebih banyak waktu lagi. Kita selesaikan acara ini yang dulu, baru nanti kita acara foto-fotonya ada waktu kembali. Sekali lagi pada ibu-ibu mohon ke tenda kita acara berikutnya nanti baru acara bebas agak panjang waktunya.
Ini juga habis deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ketua Panitia Lain Kanita Subianto. Yang kami hormati Komandan Lantamal 3, Brigjen TNI Marinir Hermanto SEMM bersama dengan jajaran staf dan para anggota TNI yang kami hormati. Yang kami hormati Gubernur Distrik Perkumpulan Lions Indonesia, Distrik 307A1 Evi Lasmapohan, Gubernur Distrik 307A2 Yulina Indriani, Gubernur Distrik 307B1 Ellen Teresia, dan GST Multidistrik Koordinator PDG Dewi Sri, para VDG, para ketua daerah, ketua wilayah, para presiden klub, dan hadirin semuanya yang berbahagia. Selamat datang di Pelabuhan Tanjung Priok dalam acara memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini 10 November 2020 dengan tadi diawali dengan rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan bersama dengan TNI yang sudah kita saksikan dan juga ikuti secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan para fellow Lion. Lions Club adalah organisasi pengabdian atau service club berskala internasional yang tersebar di 210 negara dan negara bagian. Dengan menggunakan menitik beratkan kepada 5 fokus utama pelayanan, yakni diabetes, lingkungan hidup atau environment, childhood cancer, relieving the hunger, dan satu lagi
mengenai kita bersama untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lions Club. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan secara simbolis aksi bakti sosial atau pengabdian dari Lions Club kepada para warakawuri yang telah berjasa dalam memenangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada momen Hari Pahlawan pada kesempatan hari ini, Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307A1 dan B1 berkolaborasi untuk berbagi kasih dengan para warakawuri yang telah hadir pada kesempatan hari ini secara simbolis nanti akan diserahkan. Bapak Ibu sekalian dan tamu undangan serta fellow lain yang berbahagia, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, sekalipun kita di tempat yang cukup luas dan terbuka, dimohon selalu untuk menerapkan social distancing sesuai dengan arahan dan anjuran dari pemerintah dengan mengutamakan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Selama berada di lokasi acara, dimohon untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak agar kita semuanya dapat terhindar dari virus yang saat ini dilanda di seluruh dunia. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai rangkaian acara dengan mendengarkan laporan Ketua Panitia. Untuk itu, kepada yang terhormat, Lion Kenita Subianto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen Marinir Darmanto, SAMM. Yang terhormat, Komandan KRI Usman Hamid. Yang terhormat, Ketua Panitia TNI AL Kolonel. Yang terhormat, Laksamana Purnawirawan Bapak Freddy Bumberi. Yang terkasih, Gubernur Distrik 307A1, Lions Club Indonesia, Evi Lasmana Pohan. Yang terkasih, Gubernur Distrik 307 B1, Lions Club Indonesia, Ellen Teresia. Yang terhormat, Gubernur Distrik 307 B2, A2, Ibu Lina. Bapak dan Ibu, serta fellow Lions yang terhormat. Hari ini, Selasa 10 November 2020, adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari Pahlawan Republik Indonesia. 75 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan yang bukan tanpa perjuangan. Telah banyak pahlawan yang gugur di medan perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bukan tanpa sebab kita bisa berada di KRI Usman Harun, nama salah satu pahlawan kita yang gugur mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19, telah banyak pahlawan yang petugas kesehatan yang gugur melawan musuh yang tidak berwujud. Untuk mengenang jasa arwah pahlawan, kami, Lions Club Indonesia Distrik 307, A1 dan B1, bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia, mengadakan upacara tabur bunga Hari Pahlawan dan bakti sosial tanda kasih kepada para warakawuri. Setelah berjibaku mengumpulkan dana, kami menyumbangkan sebanyak 250 paket sembako, hand sanitizer, masker, serta alat makan praktis. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para sponsor, baik klub, pribadi maupun institusi, Lions Club Jakarta Kota, Lions Club Jakarta Monas Hang Tuah, Lions Club Jakarta Metropolitan, Lions Club Jakarta Cosmopolitan, klub saya, dan Lions Club Jakarta Cosmo Stellar.
dan juga tentunya klub-klub lain, baik pribadi maupun institusi, yang telah memberikan kontribusi yang karena keterbatasannya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tak lupa kami ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman TNI Angkatan Laut, Lantamal 3, KRI Haru, juga panitia Hari Pahlawan lain yang telah bekerja keras sehingga peringatan ini bisa terlaksana. Sebelum saya menutup, saya mohon izin ikut mendoakan kepada ayah saya Slamet Sunaryo yang pada tahun 40 sampai 46 bergerilya, berjuang di Wonosobo, meninggalkan keluarga selama kurang lebih 5 tahun. Akhir kata, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi penerus bangsa, harus selalu mengenang sejarah bangsa Indonesia demi terwujudnya kualitas masyarakat yang mumpuni, kuat, tegar, menjunjung tinggi ideologi bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lenkelita Subianto untuk laporannya. Bapak Ibu dan saudara yang kami hormati, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Distrik Perkumpulan Lions Indonesia yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Distrik 307A1. Kepada yang terhormat DJ Evi Lasmana Pohan, dipersilakan. Saya boleh memanggil sejawat saya, Distrik Gubernur B1, DG Ellen dan DG Yulina dari Adla, untuk mendampingi. Agak keder, Pak. Kalau menghadapi yang seragam, kok jadi keder. Maaf. Yang terhormat Komandan Lantamal 3, Bapak Brigjen Hermanto. Yang terhormat Komandan KRI Usman Haru. Yang terhormat Ketua Perwakilan Panitia Hari Pahlawan TNI AL, Kolonel Nur Hadi. Yang terhormat Laksamana Madya TNI Purnawirawan Bapak Fedi Nuberi. Yang terkasih Gubernur Distrik B1 Ellen Teresia, dan juga Gubernur Distrik A2 Yulina. Kemudian tentu saja para VDG, para KD, IPDG Sari Pitaloka, selamat datang. Kemudian juga ada PDG Dewi Sri, kemudian para KD, para presiden Fellow Lions yang saya kasihi. Sebelum saya mulai, mungkin saya sedikit perkenalkan kami dari Lions Club Indonesia. Ada 4 distrik. Jadi kenapa yang berdiri di depan sini ada 3, satu lagi sedang ada di Surabaya. Saya sendiri itu untuk distrik 307A1, wilayahnya ada 7 provinsi, sebagian Jakarta, Padang, Jakarta, Palembang, Bintan, Batam, kemudian Lampung, Jambi, Palembang. Sedangkan yang B1 itu sebagian Jakarta, Kalimantan. Dan kemudian beliau dari A2 itu Medan dan sekitarnya sampai Padang dan Pekanbaru. Itulah kami dari Lions Club Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari Pahlawan tahun 2020 yang sekali ini kita laksanakan sungguh istimewa. Kita, Fellow Lions, diperbolehkan hadir di sini mengenang pahlawan kita bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 3. Sungguh kesempatan dan pengalaman yang baru dan menyenangkan bagi para Fellow Lions. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jenderal Numeri yang memberikan jalannya pada kami, dan tentu saja kepada Bapak Komandan Jenderal Hermanto yang berbaik hati, Pak, menerima kami dan mewujudkan mimpi kami. Boleh melihat dan merasakan sendiri
seperti apa mobil kendaraan Bapak setiap hari. Kita bersyukur di tengah perjuangan kita melawan COVID-19, kita masih diberi kesempatan berkumpul mengenal pejuang-pejuang kemerdekaan kita. 10 November 75 tahun yang lalu, ketika harkat bangsa kita dengan gagah ditegakkan oleh pejuang-pejuang di Surabaya dan di Indonesia. Sekarang kitalah yang menikmati kemerdekaan tersebut. Sudah selayaknya kita kini yang berjuang untuk anak cucu kita, untuk mengisi kemerdekaan agar seluruh rakyat Indonesia makmur dan sentosa serta jaga keutuhan NKRI. Kepada ibu-ibu waraka murid yang kami sayangi, kami tidak lupakan jasa-jasa ibu yang telah rela kehilangan suami tercinta demi negeri ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibu-ibu sekalian. Kepada para pahlawan RI yang telah memberikan hati dan nyawa untuk kami, supaya kami boleh ada di sini hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami panjatkan doa agar Diko Pahlawan mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan dan agar seluruh keturunan dan keluarga yang ditinggalkan juga diberkahi selalu. Di akhir kata, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin agama yang sudah berdoa tadi. Terima kasih atas kehadiran dan kerelaan untuk berdoa bersama. Dan kepada panitia, kami ucapkan terima kasih untuk adanya acara hari ini. Di akhir kata, sekali lagi kepada para pejuang keutuhan NKRI ini, bapak-bapak dari TNI dan ibu, maaf ada ibu juga, bapak-bapak dan ibu TNI Angkatan Laut, pahlawan kami masa kini. Bapak-bapak, ibu-ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Sekarang sebelum kami akhiri mungkin ada 2 buah pantun yang akan dibacakan. Cita-cita paling mulia terbenam indah di dalam jiwa para pahlawan negeri tercinta akan melanjutkan perjuangannya. Darahmu tumpah di tanah pusaka, jiwamu mengawal tegaknya Indonesia. Engkau pahlawanku, engkau kusuma negaraku. Selamat Hari Pahlawan 10 November. Terima kasih kepada Gubernur Distrik Evilas Papokan bersama dengan Ibu Julina dan Silan Teresia. Bapak Ibu sekalian dan berdoa yang menghormati, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan Komandan Lantamal 3 kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Marinir Jerman SEMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, budaya, salam kebangsaan. Yang saya hormati, di sini ada Gubernur Distrik Perkumpulan Nelayan Indonesia Distrik 07A1, kemudian juga ada Gubernur Distrik Perkumpulan Nelayan Indonesia Distrik 307B1, Ellen Asia. Mantan Gubernur Distrik 307B1, Ibu Sari Pitaloka. Kemudian para wakil gubernur distrik, para ketua wilayah, ketua daerah, pejabat distrik, para presiden klub. Luar biasa ini saya berhadapan dengan gubernur dan presiden. Ya, ini satu penghormatan buat kita, ada presiden atau gubernur. Tapi kelihatannya di atasnya gubernur baru presiden. Di sini juga tadi memang ada senior kami, Bapak Laksamana Madya Fred, dia orang hebat, Bu. Ini salah satu angkatan laut sejati. Dan ada Ibu Ria Mardani, dari Bapak Jenderal TNI Purnawirawan.
B. Murdani, kemudian Ibu Lisa Arifin, putri dari Laksamana TNI Purnawirawan RI Mata Pinata, ini juga pahlawan TNI Angkatan Laut yang sangat luar biasa jasanya, dan namanya ini sekarang tertera di gedung Bapak Kasar. Jadi saya selalu ingat kalau Pak Besar lihat ada gedung RI Mata Pinata, luar biasa. Ya. Kemudian juga yang saya hormati para tokoh agama yang juga tadi hadir, Bapak sama Ibu tadi saya lihat ada suaranya juga. Ini satu hal yang luar biasa juga, cara yang cukup luar biasa. Lepas lintas agama juga tadi berdoa. Terima kasih. Kemudian ada Wadah Lantama, Ketua Pelaksana, ada Pak Muhadi, ada Dan Satrol, ada Kadiskes, ada Kapul, para pejabat di lingkungan jajaran Mantama 3, para perwira sekalian yang hadir di sana. Siang ini kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya berkat rahmat-Nya kita hadir di sini, di mana kita hadir dalam satu tujuan untuk menghadiri upacara 10 November, yaitu Hari Pahlawan, di mana tahun ini tema yang diangkat dalam kegiatan Hari 10 November adalah pahlawanku sepanjang masa. Ini penuh atau mana syarat pahlawanku sepanjang masa. Ini tema yang diusung sama pada saat tadi kami upacara, baik yang di KRI, Dukuhan Maharani Keturunan Tiluknya, kemudian di makam pahlawan Kalibata adalah Presiden. Nah, ini temanya termasuk juga di layar hari ini, temanya adalah pahlawanku sepanjang masa. 75 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, pahlawan itu tadi, mereka angkat senjata, angkat batu, pergi merdeka, mereka rela mengorbankan harta dan bahkan nyawa sekalipun. Sehingga kita bisa seperti ini, luar biasa. Kita perjuangan secara fisik, sehingga mengantarkan kita dari satu negara yang hebat, negara yang disegani di kawasan. Kita membangun selama 75 tahun. Tentu ini tidak lepas dari peran anak bangsa yang didahului oleh para pahlawan. Oleh karena itu sudah tepat kita mengadakan seremonial, bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi bagaimana kita memahami, memakai sesungguhnya arti sebuah pahlawan itu. Ini hal langkah yang tepat. Saya respect sama Lions Club. Kita saat ini juga terus berjuang. Saat ini kita masih berjuang, mungkin dulu angkat senjata, mungkin dulu diangkat bambu runcing untuk pergi kemerdekaan, memerdekakan, menginginkan, mengharapkan suatu kemerdekaan yang sekarang sudah dipersembahkan kepada kita. Kita isi kemerdekaan itu, dan kita tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Ya, inilah bentuk salah satu yang dituangkan oleh Lions Club dengan indahnya berbagi. Kita upacara tadi di atas gelanda kapal perang. Ingin saya katakan, tidak semua orang bisa hadir upacara di sana, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya. Karena ini memang terbatas. Masuk ke dalam satu keterangan kapal perang itu dengan segala konsekuensinya, tentu harus ada banyaklah kalau kami ceritakan. Jadi memang tidak boleh sembarangan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, termasuk orang yang beruntung bisa hadir upacara kebesaran nasional di kapal perang. Ini hebat luar biasa. Tentunya kami Lantamal 3 juga merasa bangga bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, yang saat ini kita sama-sama juga berjuang, Bapak Ibu sekalian. Karena saat ini juga kita bangsa Indonesia, dunia bahkan sedang memerangi bagaimana menghadapi COVID-19 yang mulai awal tahun sampai dengan saat ini, ya kita masih belum bisa pastikan kapan selesainya. Tapi kita bersama-sama berjuang melawan, bagaimana membantu sesama manusia, sesama teman, sahabat, keluarga. Kita bergotong royong, kita hadapi itu secara bersama-sama, dan tetap kita lakukan standar COVID, protokol COVID. Artinya saat ini kita tetap menggunakan masker, kemudian tadi masuk kapal mencuci tangan. Ya walaupun sekarang kita agak sedikit-sedikit physical stensilnya agak kurang menurut saya ini, tapi nggak apa-apa, yang penting masker. Nah, kita juga tadi melakukan standarisasi dengan rapid dan lain sebagainya. Ini dalam upaya kita untuk jangan sampai kita terkena
COVID-19. Nah, ini juga saya berharap Bapak Ibu sekalian mohon dijaga betul. COVID ini belum selesai, kita masih terus jaga, harus imunnya tinggi, Bu. Ya, kita prajurit selalu happy aja, kita kuat. Ya, kita tidak ada yang susah, yang susah, kita hadapi dengan senang aja. Sehingga imunnya kita kuat. Kalau udah imunnya kuat, itu penyakitnya takut sendiri, Bu. Jangan takut dengan matahari kayak hitam kayak saya, matahari biarin aja, sehingga kita tetap sehat. Nah, jadi ini Bapak Ibu dari Lions Club juga sudah akan berbagi. Ya, mudah-mudahan ini salah satu bentuk yang harus kita kita salut, kita respect. Di tengah pandemi COVID, Ibu nanti akan berbagi pada para kawuri, para janda, yang nanti insya Allah nanti kita akan berikan kepada mereka, kita sampaikan. Ini amanah, yang mana. Jadi tadi juga Pak Freddy pesan, ya pada kita, ya kita harus terus semangat. Ya, beliau orang luar biasa. Kami selalu punya senior seperti itu. Beliau baik dari jabatan di militer maupun di sipil juga luar biasa. Ya kita walaupun dia tidak hadir di sini, kita doakan semoga Pak Freddy senantiasa dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan. Karena beliau adalah tokoh yang panutan. Yang berikutnya, sekali lagi pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah semaksimal mungkin. Namun saya yakin ada kekurangannya. Oleh karena itu saya berharap dengan tulus hati kami yang paling dalam, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Inilah keterbatasan kami. Kita berusaha untuk melayani itu dengan baik, tapi dengan banyak kegiatan mungkin yang ada yang kelewat, kami mohon dimaafkan. Kemudian yang berikutnya juga kebersamaan ini mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini. Karena saya pernah dibesarkan oleh Lion 1 tahun setengah. 1 tahun setengah saya dibesarkan oleh Lion Korea. Jika saya tinggal di Korea 1 tahun setengah, saya hidup bersama Lion. Jadi saya kemana-mana selalu didampingi. Jadi saya punya orang tua Lion ini. Tapi saya pulang pun diantar saya kalau di bandara. 1 tahun setengah saya dikenali. Ada istiadat Korea, bagaimana istrinya orang Korea, semua saya dikenal. Itu khususnya siswa-siswa waktu saya belajar di sana, Bu, di Naval War College di Korea, sehingga satu siswa asing itu, nah itu dikasih mentor namanya. Nah mentor ini bapak-bapak dari Lion. Jadi kami senang karena diajak jalan-jalan terus, Bu. Ya, diajak jalan-jalan terus. Hampir kita itu diajak jalan, mohon maaf, diajak makan dan lain sebagainya. Kita dibesarin oleh mereka. Pulangnya nangis, Bu. Karena seperti orang tua nangis. Jadi makanya saya begitu dengar Lion, saya merasa utang budi nih sama Lion. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Dan kita kebersamaan yang kita awali dari saat di 10 November ini merupakan langkah awal kita untuk terus bersatu. Ada yang tadi saya dengar dari Medan dan berbagai macam daerah. Selamat datang, Bu. Ya, mudah-mudahan itu kembali atau selamat sampai di sana. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Keluarga besar Lion, keluarga besar Lantamang, inilah kebersamaan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bersama lagi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam om santi. Mohon kesediaan Bapak kita Hermanto tetap berada di tempat untuk dapat menerima kenang-kenangan dari Lions Club yang akan diserahkan oleh Gubernur Distrik 07A1 Evi Lasma Pohan, didampingi oleh Gubernur Distrik 07A2 Julina Indriani dan 307B1 Ellen Teresia. Kami persilakan Asyaf untuk dapat Ketua Panitia mendampingi. Untuk selanjutnya dari Lantamal 3 juga akan memberikan balasan apresiasi kepada Lions Club
yang akan diserahkan kepada Bapak Brigjen TNI Marinir Hermanto SEMM. Bapak Jenderal Hermanto mohon dari semua. Untuk selanjutnya ada Jenderal Mata spesial yang akan diberikan dari Batik Triana Kesuma yang akan memberikan langsung honornya dari Batik Triana Kesuma dari Lion Triana Kesuma kepada Jenderal Hermanto selaku Komandan Laksamana Maksudnya. Salam komando. Satu lagi salam Lion boleh Pak? Salam Lion. Terima kasih. Selanjutnya, mohon kepada Gubernur Distrik untuk tetap ke depan untuk dapat menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada Warakawuri. Untuk itu kami mengundang kepada kelima perwakilan dari Warakawuri untuk dapat menuju ke depan. Dan nanti akan diserahkan satu persatu secara simbolis. Untuk penyerahan pertama dilakukan oleh Ketua Panitia. Dilanjutkan dengan penyerahan kedua oleh Gubernur Distrik 307A1 FI Lasmapohan. Dilanjutkan dengan penyerahan ketiga oleh Gubernur Distrik 307A2 Yulina Indriani. Yang selanjutnya Gubernur Distrik 307B1 Ellen Teresia. Dan yang terakhir kepada GST Multidistrik Koordinator PDG Dewi Sri. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Ketua Panitia untuk dapat menyerahkan kepada secara simbolis. Selain mendapatkan paket sembako, Warakawuri juga mendapatkan bingkisan dari Batik Triana Kesuma. Selanjutnya kepada Gubernur Distrik 307A1 Evi Lasmapohan. Selanjutnya Distrik 307A2 Yulina Indriani. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwasanya akan ada 200 paket sembako yang diberikan dan pada hari ini, 250 paket sembako dan hari ini ada 5 secara simbolis. Kemudian di 307B1 Elektresia dan salah simbolis dan selanjutnya pada GST Multidistrik. GST adalah Global Service Team Multidistrik Koordinator PDG Dewi Sri. Selanjutnya kepada para DJ untuk bisa berfoto bersama di antara dan mohon dapat menerapkan social distancing. Boleh menjaga jarak dari satu langkah ke para boleh dibenarkan di antaranya, boleh di antaranya supaya social distancingnya dapat terlihat. Yang bersama adalah para wakil gubernur distrik PDG Jessica Budiman, PDG Raja Kuendari, PDG Arianda Sudarma, PDG Raja Arifin.
Terima kasih, mohon kesediaannya dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada acara yang bincang-bincang dengan keluarga pahlawan. Jadi kepada Bapak Komandan Angkatan 3, bersama dengan staf akan meninggalkan acara karena masih ada agenda lain yang harus dihadiri. Terima kasih kepada Komandan Tamal 3, Bapak Brigjen Teknik Marinir Hermanto STMM. Pada kesempatan hari ini akan meninggalkan acara, mengingat agenda beliau yang begitu padat. Ya, sambil kita menantikan Bapak Ibu sekalian dan penonton, kita akan lanjutkan dengan acara bersama. Dan kita akan melakukan bincang-bincang dengan keluarga pahlawan. Oke. Mohon izin Bapak Hermanto sebelum meninggalkan untuk dapat wawancara sejenak. Sebelum kita lanjutkan dan Bapak Jenderal Hermanto untuk berkenan meninggalkan acara, untuk berkenan dapat melakukan wawancara terlebih dahulu dengan media. Selanjutnya,
Mohon kepada seluruh nelayan mohon dapat kembali ke tempat duduk. Kita akan lanjutkan untuk acara selanjutnya dan seluruh tamu undangan. Sekali lagi mohon untuk dapat menempati tempat duduk. Nanti akan ada sesi tersendiri untuk naik ke atas kapal dan berfoto bersama. Untuk itu mohon kepada nelayan semuanya dapat kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Kita belum selesai untuk acaranya. Ya, kami akan mengundang untuk kita berbincang-bincang dengan keluarga pahlawan, dan dalam hal ini kita sudah menghadirkan dua keluarga atau dua putri tercinta dari almarhum atau pahlawan yang telah menolong kita semuanya, dan sosoknya ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Untuk itu kami akan mengundang langsung, beliau adalah putri dari Jenderal TNI Leonardus Benyamin Murdani atau biasa dikenal dengan LB Murdani. Kami langsung aja mengundang kepada Ibu Irendria Murdani. Boleh kita berikan sambutan. Selamat pagi Ibu Iren, terima kasih sudah hadir. Namaste, silakan bisa duduk. Ya. Awareness-nya boleh nanti bisa diambil Ibu. Baik, sebelum kita melakukan bicara-bicara Ibu Iren, saya akan memanggilkan satu lagi Ibu narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Beliau adalah beliau ada putri dari keluarga pahlawan yang dikenal sosoknya adalah beliau ini tokoh ALRI atau pahlawan nasional Indonesia. Dan yang menjadi kebanggaan buat kita semua, beliau juga menjadi anggota Lionsclub putri dari pahlawan ini. Kita berikan sambutan kepada Ibu Ita Arifin Masadinata. Silakan kalau lain boleh duduk dulu, kita menghormati keluarga dari pahlawan kita. Silakan untuk bisa duduk. Ya. Selamat pagi, Kakak Ita. Selamat pagi, Radit. Beliau ini karena kita anggota Lions, Bapak Ibu sekalian, jadi manggilnya depannya pasti Lion gitu ya. Dan karena beliau di komite di distrik menjabat sebagai distrik koordinator, jadi kita manggilnya bisa diisi atau nggak apa-apa ya. Bapak Ibu sekalian dan Lion, orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan saya akan sedikit flashback. Siapakah jenderal yang kedua orang tua beliau ini, gitu ya, kita akan flashback. Pertama adalah ayahanda dari Ibu Irendria Murdani. Jadi beliau ini, ayah beliau ini adalah seorang jenderal atau dikenal dengan nama LB Murdani, kerap disebut sebagai Penny Murdani, betul ya? Mbak Iren ya?
Oke, dan adalah salah satu tokoh militer Indonesia paling berpengaruh di era Orde Baru, dan Bapak Benny Murdani dikenal sebagai perwira TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen, betul ya? Dan sehingga sosoknya banyak dianggap sebagai jenderal misterius. Itu ya, kalau ini referensi yang saya dapat gitu. Oke, dan satu lagi yang sudah tidak asing buat kita semuanya, kita Arifin Martadinata, atau kita biasa dikenal dengan kita Arifin. Ayah beliau ada dikenal sebagai nama R.E. Martadinata, tokoh alwi dan pahlawan nasional Indonesia. Ayah beliau meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Riung Gunung, betul ya? Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan setiap tahun tentunya sebagai anak tercinta selalu tabur bunga di Taman Makam Pahlawan ya. Oke. Baik, kita langsung saja kepada Mbak Iren, saya manggil Mbak aja ya, boleh? Biar lebih akrab gitu ya, Mbak Iren ya. Oke, kalau kita berbicara tentang keluarga pahlawan gitu ya, tentunya saya akan bertanya bagaimana pengalaman Mbak Iren dan juga Kakak Ita semasa kecil dengan keluarga pahlawan. Boleh diceritakan? Selamat pagi, keluarga besar Lions Club Indonesia. Terima kasih sudah mengundang saya kemari. Terima kasih Kenita. Kalau bicara soal pahlawan, buat saya hanya beruntung berada di sebuah keluarga yang begitu perhatian dan begitu baik terhadap saya. Jadi mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mereka mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau bicara pahlawan, saya malah lebih banyak tahu dari cerita-cerita orang lain, dari buku, dari majalah, dari media. Dan yang menyebut pahlawan kan sebenarnya itu masyarakat ya, Mas Freddy ya. Jadi kalau dari kami ya, saya rasa semua anak kecil pasti punya pahlawan-pahlawan sendiri dalam hidupnya. Entah itu orang tuanya, kakeknya, atau ada panutan lain yang memberi warna dalam hidupnya dan memberi arah dalam perjalanan hidupnya. Ya, begitu Mas Freddy. Oke. Kalau dari Wanita? Ya, terima kasih. Selamat pagi, para Cici yang tercinta dan fellow Lions dan Bapak dari perwakilan Batam. Pengalaman saya sebagai anak dari keluarga pahlawan. Ketika itu ayah wafat, saya usianya 5 tahun. Jadi betul-betul saya tidak ingat beliau. Yang hanya saya tahu bahwa ketika itu semua nangis karena beliau kecelakaan di Tugu Puncak itu. Dan sejalan dengan usia saya sampai remaja, ketika saya mulai bergaul, kemudian sekolah mengajarkan sejarah tentang Indonesia, disitulah saya baru tahu bahwa ayah saya mendapat gelar pahlawan nasional. Dan yang membanggakan saya setiap ketemu orang, oh kamu tuh anaknya Pak Martadinata ya? Beliau tuh pahlawan nasional. Iya, saya juga baru, maksudnya setelah remaja itu baru tahu gitu ya. Soal pahlawan. Iya. Dan mungkin kalau kedekatan atau apa namanya dididik oleh ayah mungkin tidak terlalu lama ya, karena kami itu keluarga bertujuh dan dia itu anak nomor 7. Jadi kayaknya mungkin perhatiannya mungkin agak karena sibuk kan beliau ayah, jadi sehingga tidak merasakan kasih sayang seorang ayah pada saat itu. Oke, dan mungkin ini berbeda dengan Mbak Iren ya. Kalau Mbak Iren sendiri tentunya apa ya, dengan sosok seorang ayah gitu ya, teladan apa yang dikenang dari sosok seorang ayah gitu. Perjalanan hidup saya dengan ayah saya banyak karena saya mengikuti tugas beliau di Korea, kemudian sebelumnya di Malaysia. Tapi kan kita masa kecil, dan setelah kembali ke sini, SD, saya juga jarang melihat beliau memakai baju tentara. Justru memakainya tuh setelah beliau menjabat sebagai Panglima ABRI. Nah, teladannya yang saya dapatkan dari ayah saya adalah
lebih banyak memberi contoh ayah saya daripada membicarakannya melalui nasihat. Jadi misalnya disiplin waktu seperti itu, kemudian menghargai perbedaan pendapat. Terus karena saya anak sendiri, jadi ayah saya selalu bilang, ini kan kita bertiga di rumah. Jadi segala keputusan pasti kan ada dua yang menang atau satu yang kalah atau satu yang. Jadi suasana demokrasi atau suasana menghargai perbedaan pendapat dan menghargai yang paling benar itu sudah terbiasa di rumah. Kemudian menghargai keberagaman. Saya hanya melihat beliau kalau bertemu dengan teman-temannya dari berbagai suku, dari berbagai agama, dan berbagai latar belakang sosial itu sama saja. Jadi itu adalah pelajaran berharga buat saya yang saya terkesan sampai sekarang. Belum lagi nilai idealisme beliau untuk Indonesia tercinta ini, karena beliau selalu mengedepankan pekerjaan dan perhatiannya kepada orang lain di atas kepentingan pribadinya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, saya lihat ini dan juga kita mohon maaf karena waktunya juga sangat terbatas. Ada satu pertanyaan kalau kita kaitkan tadi juga dengan Jenderal Hermanto mengatakan bahwasanya pahlawan itu saat ini juga kita semuanya menjadikan pahlawan gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan situasi saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini adalah musuh yang tidak terlihat gitu ya. Dan pahlawan terdepan ada petugas kesehatan sebagai garda terdepan dan bahkan ada yang gugur untuk mengobati ataupun bagian garda terdepan. Pendapat Mbak Iren dengan pahlawan kesehatan saat ini bagaimana dengan Kak Ita? Boleh disampaikan. Kak Ita silakan. Kalau menurut saya pahlawan itu bukan hanya yang berperang, tapi pada hakikatnya pahlawan itu adalah gimana ketika jiwa raganya diberikan untuk kepentingan orang lain. Jadi tanpa mementingkan dirinya sendiri. Kemudian kalau berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, dokter-dokter itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana mereka meluangkan waktunya meninggalkan keluarga dan berada di sekitar lingkungan yang rentan untuk penularan. Juga untuk tukang bersih rumah sakit itu pun juga demikian. Mereka bersama dokter bersama-sama menyiapkan perawatan untuk pasien COVID-19 tanpa memikirkan juga penularannya. Dan terakhir, garda terakhir itu para penggali kubur pasien khusus COVID-19. Itu pun mereka risiko dan penularannya juga sangat tinggi dan mereka patut diberikan pahlawan. Itu menurut saya. Terima kasih. Betul sekali, saya juga nyambung dan menyetujui apa yang disebut oleh Mbak Ita, bahwa dalam masa COVID-19 ini atau dalam masa pandemi ini terdapat pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang banyak sekali. Selain mereka yang bekerja di rumah sakit, mengutamakan kesehatan orang lain dan keseluruhan orang lain di atas kepentingannya sendiri, dan masih harus pulang ke rumah dan menjaga keluarganya, juga kepada pekerja-pekerja yang masih harus menghidupi keluarganya, seperti ojek online, seperti orang lain yang masih harus buka warung untuk menghidupi keluarganya. Jadi banyak sekali dalam masa pandemi ini, pahlawan-pahlawan yang mengedepankan usahanya demi kepentingan keluarganya atau demi kepentingan orang lain yang patut kita hargai. Gitu. Luar biasa sekali, berikan aplaus. Nah, kegiatan hari ini adalah Hari Pahlawan. Mbak Iren dan juga Kakak Ita katanya akan mempersembahkan sesuatu untuk mengenang para pahlawan dan juga tentunya ayah anda tercinta. Mbak Iren akan menyampaikan apa? Sesuatu apa? Akan mempersembahkan sesuatu, saya dengar ya. Saya diminta Kenita untuk membacakan, saya dikerjain Kenita suatu puisi. Ya. Jadi yang saya pilih adalah sebuah karya Hairil Anwar. Silakan. Boleh mau sambil berdiri juga boleh, atau sambil duduk aja silakan Pak. Baik, kita akan mendengarkan sebuah puisi yang akan dibacakan oleh Mbak Iren Ria Murdani. Diponegoro, karya Hairil Anwar.
masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan barang kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergerak berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba. Binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Mulai kita berikan tepuk tangan. Wow, luar biasa sekali. Maka kita silakan mempersembahkan sesuatu untuk pemenang para pahlawan dan untuk bersedia buat ayah dan almarhum bercerita. Silakan Kak Gita. Terima kasih sekali lagi. Saya tuh hanya ingin menyampaikan bagaimana rasa bangga saya, apresiasi saya terhadap ayah saya, walaupun pada saat waktu itu 5 tahun saya benar-benar nggak kenal beliau, tapi yang saya tahu dari kisah dari ibunda, bahwa beliau adalah sosok yang baik hati, walaupun tegas, galak, tapi katanya baik hati dan pemaaf. Kemudian sangat taat ibadahnya pada saat itu dan selalu memperhatikan 7 anak-anaknya walaupun dengan kesibukannya. Dan juga yang saya banggakan beserta keluarga bahwa pemerintah memberikan nama beliau di setiap kota di provinsi. Di sini di Ancol ada Jalan R.E. Marta Dinata, kemudian di dalam kapal seperti ini, kapal perang Republik Indonesia, kalau nggak salah jenisnya kawal rudal, perusak kawal rudal, jadi untuk destroy di perang, itu atas nama KRI Marta Dinata, RE Marta Dinata. Tapi kemudian juga di nama beliau di Lembaga Kedokteran Gigi di Pejompongan, khusus untuk militer, kemudian nama di gedung-gedung di tempat markas TNI AL, dan yang terakhir Tugu di Puncak Jawa Barat, itu beliau di mana kecelakaan yang di sana dan diberikan khusus oleh Pemda Jawa Barat sebagai putra daerah. Jadi betapa bangganya saya terhadap beliau, walaupun tidak kenal, tapi rasanya beliau ada di hati saya. Luar biasa. Terima kasih, dan juga kita ini semua Family Lion juga adalah pahlawan. Tentu pahlawan yang kita selalu mengabdi dan memberikan penghargaan pengabdian maupun kepada orang-orang yang kurang beruntung. Terima kasih sekali lagi, itu aja. Terima kasih. Sebenarnya kita pengen banyak berbicara, tapi mohon maaf karena waktu ya yang membatasi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Mbak Iren dan Kakak Ita, boleh untuk kita berdiri dan ada apresiasi dari panitia. Untuk pertama akan disampaikan hand bouquet. Saya usahakan pada Ketua Panitia, Layan Kenita Subianto, kepada Kakak Ita Arifin Marta Dinata, Mbak Iren, dan selanjutnya, ya, ada juga apresiasi dari Batik Riana Kesuma yang langsung akan serahkan pada ownernya, Layan Riana Kesuma, kepada Mbak Iren, dan juga Kakak Ita Arifin. Untuk selanjutnya,
pada Diji, boleh untuk bisa diabadikan bersama. Para PDG silakan. PDG dan para PDG silakan. PDG Eri, PDG Reni. Silakan Kak Ita dan Mbak Hiren untuk bisa duduk. Oke. Boleh distancing agak merapat, agak jarak ya, agak jarak. Oke. Oh. Tadi dulu ya. Pak Madi duduk, Pak Madi duduk sama ketua. Ya, Pak Madi tengah. Ya. Ayo, silakan. Oke, ya sudah. 3, 2, 1. 3, 2. Lihat sini, lihat sayang. 3, 2. Nah. Terima kasih. Ikutlah, ikut. Semuanya ikut. Yang pakai rompi semuanya ikut. Yang pakai putih-putih boleh ikut. Ayo yang pakai putih-putih boleh ikut. Ayo sini. Ayo yang pakai putih-putih boleh ikut. Ibu Freddy, Debo. Ada Bapak, Pak Freddy, boleh Pak berkenan. Oh, Pak Freddy ikut, Pak Freddy ikut. Pak Freddy ikut dulu. Karena sih kan. Pak Freddy dan Ibu. Ibu, saya sini. Oke deh. Ibu Freddy. Ayo pakai putih-putih mana? Ikat kiri kanan. Langsung 1, 2, 3. Kali share aja nanti gambarnya. Oke, terima kasih.
Selanjutnya, kita akan memberikan apresiasi. Terima kasih kepada para sponsor. Mohon dapat maju ke depan. Dari Lansir Jakarta Mall Sang Tua. Saya panggilkan dari orang tua Lensila Variani. Dari Jakarta Kota, Ryan Evanudin. Ada. Jakarta Metropolitan Fahri Amin. Jakarta Cosmopolitan Santi Kadik. Dan Jakarta Cosmo Taylor. Presiden CNC. Sudah melepas topi baru. Dari tadi nggak bisa foto. Eksistensi ya kalau yang ini emang dari standby. Kalau masih ada bapaknya, Tutup aja. Udah selesai. Ini semua bilangnya gara-gara hari pahlawan banget gara-gara ulang tahun. Lensila Variani dari Jakarta Mall Sang Tua. Presiden Evanudin dari Jakarta Kota. Variani dari Jakarta Metropolitan. Santi Kadik dari Jakarta Cosmopolitan dan Presiden Stretchin dari Cosmo Taylor. Itu misalnya ketik dengan demikian selesai. Di sini. Mana semua Lensila. Mana itu yang ketua. Yang berangkat siapa aja ketua. Ketua. Selanjutnya dari kota, diwakilkan yang nggak ada, yang ada di Metropolitan yang kali ini, yang kali, mau silakan yang kali. Mohon maaf, Fellow Lions, ini saya sedang mencari tahu kenapa terputus, tapi kemungkinan habis baterai. Saya coba cek sebentar ya. Saya sudah konfirmasi dengan panitia, sepertinya acara sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di acara Zoom berikutnya.